Hidup kita di dunia akan menentukan hidup kita di akhirat. Artinya, kita tidak bisa sembarangan menentukan makna hidup berdasarkan konsep yang tidak jelas asalnya. Jika kita salah memaknai hidup ini, kemudian kita hidup berdasarkan makna yang salah, maka sudah bisa ditebak ke arah mana kita akan hidup. Mencari makna hidup adalah hal yang serius, bukan main-main. Tidak ada pemikiran parsial yang membedakan urusan dunia dan urusan akhirat. Hidup dunia justru menjadi penentu bagaimana hidup kita di akhirat. Untuk menemukan makna hidup yang benar, maka kita perlu merujuk ke rujukan yang dijamin kebenarannya, yang tiada lain adalah Al-Quran, merupakan firman Allah yang menghidupkan semua manusia. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui tentang hidup kita, termasuk makna hidup kita. Untuk itu, dalam mencari makna hidup, kita harus bertanya, apa itu hidup menurut Al-Quran? Silahkan baca dan gali Al-Quran. Silahkan meminta bimbingan ulama yang memahami tafsir Al-Quran. Dan silahkan baca tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama terpercaya. Kita bisa mendalami Al-Quran untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Pada intinya, arti hidup dalam Islam adalah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah yang dimaksud tentu saja pengertian ibadah yang benar, bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan mu'alamah duniawiyah. Dengan beragama Islam, maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah. Fungsi atau peran dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan dan bertujuan untuk meraih ridho serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya secara total, kafilah, dan penuh ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslim yang memiliki sifat-sifat utama: kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin, dan arti berakhlak mulia, serta kepribadian mutakin. Setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin, dan mutakin yang paripurna itu dituntut untuk memiliki kekayaan akidah berdasarkan tauhid yang istiqomah dan bersih dari syirik, bid'ah, dan khurafat, memiliki cara berpikir dan
perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan akhlak al-karimah yang menjadi rahmatul lil alamin. Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti, pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah sistem kehidupan apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian, Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam. Dakwah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah pada dasarnya harus dimulai dari orang-orang Islam sebagai pelaku dakwah itu sendiri sebelum berdakwah kepada pihak lain atau orang lain. Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu, maka bagi segenap warga Islam merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan kehidupan Islami dalam lingkungan diri sebelum mendakwahkan Islam kepada pihak lain. Hidup di dunia ini sangatlah kompleks, meskipun sikapnya hanya sementara, namun kesengsaraan atau kebahagiaan hidup yang kekal di akhirat ditentukan oleh kehidupan dunia. Saking kompleksnya dalam Al-Quran, kata al-hayatu atau hidup disebutkan sebanyak 191 kali. Al-hayatu atau hidup identik dengan al-hayu atau malu. Manusia dianggap hidup jika merasa malu untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak agama dan bangsa. Hidup sebetulnya tidak mudah dan tidak juga sulit, asal kita merujuk pada kehidupan ini dengan Al-Quran dan hadis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang muslim yang memiliki tingkat keimanan yang baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.